melihat ini parasit ya. Nah, ini ulah dari parasit, teman-teman. Ini tadinya ini jamur, kemudian lama-kelamaan ini akan menjadi seperti kasar seperti ini. Kulit batang ini kasar dan terjadi bentol-bentol ya, seperti penyakit kulit ya. Kalau kita tidak potong, ini juga nanti akan pertumbuhannya tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini, pada pagi ini saya akan melakukan perawatan tabu lampot buah tin. Ya, nanti saya akan melakukan beberapa perawatan. Seperti teman-teman ketahui bahwa kemarin ini terjadi musim pancaroba yang sangat ekstrim. Siang panas terik sekali, kemudian sore atau malamnya hujan sangat lebat dengan durasi yang sangat lama. Nah, ini akan menyebabkan mempengaruhi kesehatan tanaman buah tin ini. Yang pertama, terjadi kerontokan daun. Jadi ada beberapa tanaman atau beberapa pohon yang memang gundul karena daunnya rontok, kemudian juga terjadi karat daun. Nah, kemudian juga ada beberapa batang yang terserang parasit yang menempel di batang tanaman ini. Nah, ketika ini tidak segera kita lakukan perawatan, maka lama-kelamaan ini akan terjadi kerusakan yang makin parah, bahkan bisa mengakibatkan tanaman ini mati. Nah, kita akan melakukan pemangkasan yang pertama, kemudian pemangkasan batang ya dan cabang-cabang, kemudian kita akan membuang daun-daun yang berkarat. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada beberapa pot ya, beberapa pohon yang terserang semut hitam. Dia bersarang di batangnya. Karena apa? Ketika musim hujan, semut-semut yang ada di media tanam, di bawah media tanam, ini akan keluar, kemudian akan hinggap di batang tanaman pohon tin ini, dan kemudian bertelur dan beranak pinak. Nah, kalau kita tidak segera atasi, ini lama-kelamaan juga akan menjadi parasit, akan menjadi penyakit. Nah, langsung saja kita akan melakukan perawatan. Yang pertama, kita akan membasmi semut yang berada di tanaman ini dengan menggunakan insektisida. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Teman-teman bisa lihat ya, ini semutnya banyak sekali di batangnya ini. Nah, ini pada keluar semutnya. Langsung saja kita semprot ya. Kita semprot. Menggunakan insektisida khusus buat membasmi semut, teman-teman ya. Karena jika semut ini kita biarkan, lama-kelamaan juga akan meninggalkan penyakit seperti penyakit kulit pada batang tanaman ini. Kita semprot. Nah, di sebelah sana juga ada. Ini juga semut ya, teman-teman ya. Kita semprot juga. Nah, ini akan bertelur biasanya. Ketika semut ini bergerombol ya, biasanya akan bertelur. Jadi sebelum bertelur kita semprot dulu. Nah, kemudian yang tanaman ini gundul, teman-teman ya. Lihat sendiri, daunnya habis. Ini karena terjadi kerontokan daun. Gundul sama sekali, teman-teman ya. Ini kita pangkas saja. Teman-teman gak usah ragu-ragu ya. Kita pangkas saja. Nanti kita sisakan kira-kira setengah meter ya dari media tanam. Pangkas. Nah, teman-teman jika mau melihat ini parasit ya. Nah, ini ulah dari parasit, teman-teman. Ini tadinya ini jamur, kemudian lama-kelamaan ini akan menjadi seperti kasar seperti ini. Kulit batang ini kasar dan terjadi bentol-bentol ya, seperti penyakit kulit ya. Kalau kita tidak potong, ini juga nanti akan pertumbuhannya tidak bagus untuk menghambat menghambat keluarnya buah atau keluarnya cabang-cabang baru. Jadi kita potong saja. Kita potong semuanya. Nah, kita potong. Nah, kita sisakan ini ya sekitar 1-2 batang ya, 2 batang saja. Ini batang utamanya, batang besar, kemudian ini cabang yang kedua, ini cabang yang kecil. Nah, jadi kita sisakan 2 batang saja.
Kemudian kita pangkas daun-daun yang terkena karat daun ya. Ini karat daun, kita potong biar tidak nular kepada daun-daun yang masih segar. Karena bagaimanapun jamur ini akan merembet jika tidak kita pangkas. Dia akan menulari daun-daun yang lain yang masih hijau, yang masih segar. Jadi harus kita pangkas. Ini adalah perawatan rutin teman-teman ya. Kalau kita tidak rawat juga pertumbuhannya tidak bagus. Nah, sudah selesai kita melakukan pemangkasan. Ini masih ada satu daun yang berkarat, kita pangkas saja. Ini ada pentilnya ya, calon buah satu ini. Nah, selesai ya. Demikianlah teman-teman cara perawatan tanaman buah tin ya. Jadi sekali lagi kita harus rajin-rajin, kita harus melakukan secara berkala, melakukan perawatan, terutama tabu lampot yang kita miliki ya, tabu lampot buah tin. Karena bagaimanapun tanaman tin ini ketika kita tanam di pot atau di polybag ini lebih agak repot dibandingkan langsung ditanam di tanah ya. Jadi perawatannya harus ekstra, perawatannya harus sering-sering kita lakukan, terutama perawatan pasca pergantian musim seperti sekarang ini. Nah, setelah kita melakukan perawatan ini, nanti batang-batang yang kita potong, cabang-cabang yang kita pangkas, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, tunas-tunas baru itulah yang akan membawa calon buah ketika memasuki musim kemarau. Dan ketika di musim kemarau, buah tin ini rasanya akan manis, akan baik sekali kualitasnya dibandingkan dengan musim penghujan. Karena musim kemarau adalah saat pembuahan yang paling bagus untuk tanaman buah tin ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.